Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan resum materi PPAK hari pertama, yang lebih tepatnya yaitu PPAK Fakultas hari pertama pada tanggal 2 September 2021. Jadi saya akan menerangkan resum materi dari saya. Simak selengkapnya pada video-video berikut ini. Materi yang pertama yaitu dari beliau Bapak Dr. Halimi MPD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Pada penjelasannya, beliau mengambil judul yaitu Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi. Jadi di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, lebih tepatnya di Fakultas Humaniora, kita akan mendapatkan sebuah sistem SKS atau sistem kredit semester atau satuan kredit semester, yang mana kita sebagai mahasiswa di universitas atau di fakultas ini akan mendapatkan 150 SKS. 150 SKS ini kita tempuh dalam waktu 8 semester. Dan di setiap semesternya itu kita dapat mengambil antara 20 hingga 24 SKS, tergantung IP kita yang kita peroleh di semester terakhir. Jadi di setiap pergantian semester kita akan memperoleh IP, dan IP ini akan menentukan berapa SKS yang dapat kita ambil. Dan setiap semesternya kita akan menjalani UTS di pertengahan semester dan UAS di akhir semester. Dan UAS inilah yang akan menentukan IP kita dan akan muncul di KHS, dan itu akan menentukan berapa banyaknya SKS kita dan yang menentukan juga kelulusan semester kita. Selain itu juga kita di semester 7 nanti akan diadakan PKL atau praktek kerja lapangan. Di sini kita bisa magang istilahnya di suatu perusahaan milik negara ataupun swasta. Jadi di semester 5 nanti kita akan dikasih atau ada matkul mengenai profesi yang terdiri dari profesi guru, profesi terjemah, profesi pariwisata, profesi sinematografi, dan profesi perfilman. Jadi kita akan mendapatkan mata kuliah profesi itu di semester 5 dan kita akan mendapatkannya di semester ke-7. Setelah itu kita akan menjalani sidang skripsi, atau sebelumnya kita akan mengajukan proposal skripsi. Setelah itu ada pengajuan skripsi, ada ujian komprehensif, dan setelah itu kita akan melakukan sidang skripsi. Jika sidang skripsi ini kita lulus, nantinya kita akan menjalani yudisium, dan setelah yudisium kita akan menjalani wisuda. Dan beliau juga menerangkan bahwasanya selama daring ini kita sebagai mahasiswa khususnya di Fakultas Humaniora akan menjalani pembelajaran secara online melalui sistem aplikasi Zoom, Google Meet atau lainnya, dan sistem e-learning milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seperti itu beliau menjelaskan pada pertemuannya di PPAK fakultas ini. Setelahnya kita saksikan sama materi yang kedua yang akan dibawakan oleh narasumber lainnya. Materi yang kedua yaitu dari beliau Ibu Dr. Muasomah MPD, yaitu selaku Wakil Dekan bagian AUPK. Di sini beliau menjelaskan perihal fasilitas apa yang kita dapat di Fakultas Humaniora. Jadi yang pertama,
di Fakultas Humaniora ini kita mendapatkan fasilitas ruang kuliah atau ruang kelas. Jadi kita dibagi per kelas dan kita dapat menempati kelas tersebut. Selanjutnya itu ruang perpustakaan, di mana ruang ini kita gunakan untuk mencari referensi buku, untuk mengerjakan tugas ataupun mengerjakan karya ilmiah atau skripsi. Selain itu ada ruang SAC, di mana ruang SAC dan perpustakaan ini biasanya digunakan untuk komunitas yang untuk memperdalam kajian-kajian terkait bahasa. Selain itu ada home theater, yaitu ruang di mana mahasiswa Fakultas Humaniora ini meningkatkan skill seni teater ataupun drama. Selain itu ada ruang auditorium, yaitu ruang yang digunakan untuk webinar, seminar ataupun konferensi. Ada pula ruang lab bahasa yang digunakan untuk mahasiswa dalam pembelajaran sehari-hari. Selain itu ada galeri seni, yaitu untuk menampung semua hasil seni mahasiswa Fakultas Humaniora. Selain ada galeri seni, ada pun khusus untuk galeri kaligrafi, yaitu khusus untuk seni-seni yang berbau kaligrafi, apa yang mengindikasikan kaligrafi ada di galeri kaligrafi ini. Nah, itu ada ruang meeting atau meeting room. Ini dijadikan untuk rapat-rapat penting yang ada di Fakultas Humaniora. Selain itu, beliau juga menerangkan masalah keuangan yang hal ini bersangkutan dengan UKT. UKT ini kenapa berbeda? Karena kita di sini saling membantu satu sama yang lainnya. Jadi jika kita sudah mampu, kita membantu beban keluarga yang kurang mampu. Jadi kita di sini saling membantu, saling bahu membahu satu sama lainnya. Dan jangan risau, di Fakultas Humaniora ini khususnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat beasiswa. Yang pertama yaitu beasiswa prestasi, beasiswa LPDP, dan beasiswa Elzawa. Jadi jangan risau, di fakultas ataupun di universitas sendiri itu banyak beasiswa. Jadi jangan ragu untuk kuliah ataupun takut tidak bisa membayar UKT ataupun yang lainnya. Sekarang kita banyak beasiswa, kita bisa berkuliah, satu sama lainnya saling membantu. Ya, sepertilah pesan dari beliau, Ibu Dr. Muasomah MPD. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu dari beliau Ibu Dr. Goluh Nurrohmah MPD selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beliau menjelaskan bahwasanya kita sebagai mahasiswa harus menjunjung 4 pilar Universitas Islam Negeri Malang sehingga kita dapat menjadi sarjana yang ulul albab. Dan kita sebagai mahasiswa Fakultas Humaniora umumnya, khususnya kita di sini harus bisa memperpadukan atau mengkolaborasikan antara seni budaya, teknologi, dan dibalut oleh keislaman atau agama Islam. Jadi di sini kita diwajibkan untuk mengembangkan kreativitas kita dalam seni budaya dan teknologi. Tidak cuma kita harus mempelajari berbahasa saja, tapi kita harus meningkatkan skill kita dalam berseni budaya dan kita dalam berteknologi. Selain itu juga Ibu Goluh Nurrohmah menerangkan bahwasanya sebagai mahasiswa itu kita harus meningkatkan spiritualitas kita dalam berakhlakul karimah. Jadi kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa keislaman kita selama kita menjadi mahasiswa. Di dalam Universitas Islam Negeri Malang sendiri, khususnya di Fakultas Humaniora, mahasiswa itu dihadapkan dengan hak-hak mahasiswa dan kewajiban mahasiswa. Hak-hak mahasiswa itu seperti contohnya kita mendapatkan pendidikan, kita mendapatkan arahan, kita mendapatkan bimbingan dari para dosen, dan kita juga mendapatkan kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Selain itu kita juga diharuskan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu kita harus menjaga pergaulan kita selama kita menjadi mahasiswa, dan kita harus menjaga alma mater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
dan kewajiban yang lainnya. Setelah itu kita juga harus mentaati kode etik berpakaian. Jadi kita harus menjaga kesopanan dalam berpakaian kita. Janganlah kita mengada-ngada atau meneko-neko dalam berpakaian kita. Ya, selain itu beliau juga menjelaskan tentang kepentingan atau pentingnya kita untuk berorganisasi. Karena apa? Karena organisasi ini akan menentukan SKKM kita, yaitu SKKM ini mempunyai poin 250 poin. Jadi ini adalah yang menentukan nanti kita dalam menuju ujian komprehensif. Maka kita sebagai mahasiswa penting sekali untuk mengikuti organisasi, yaitu seperti DEMA, SEMA, UKM, HMJ, dan lain-lain. Nah, kita di sini sebagai mahasiswa harus aktif dalam berorganisasi, tapi jangan lupa juga kita harus belajar sungguh-sungguh kita menjadi unggulan terhadap keluarga kita. Jadi kita dapat membuatkan kedua orang tua kita. Seperti itulah pesan-pesan beliau dalam perjumpaan beliau pada PPAK Fakultas pada hari pertama ini. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu dari beliau Bapak Muhammad Asnan Fanani SEMM selaku staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Beliau di sini menerangkan tentang layanan akademik yang ada di Fakultas Humaniora. Yang pertama yaitu layanan administrasi akademik, yaitu yang terdiri dari kita akan mengajukan proposal skripsi itu di layanan akademik ini. Dan kita juga kita nanti saatnya ujian skripsi juga ada di layanan ini, atau kita nanti ujian komprehensif juga ada di sini. Kita juga akan menerima distribusi KHS itu dari layanan administrasi akademik ini. Setelah kita akan mendapatkan mengajukan PKL itu di sini, setelah yudisum hingga wisuda. Selain itu ada juga layanan administrasi umum, yaitu yang membawahi atau yang akan mengeluarkan surat keterangan mahasiswa itu dari layanan administrasi umum. Selain itu ada juga legalisir ijazah jika kita sudah menjadi alumnus UIN Maulana Malik Ibrahim, khususnya Fakultas Humaniora, kita mengurus legalisir di layanan administrasi umum. Serta yang tak kalah ketinggalan yaitu ketika kita akan meminjam ruang dan peralatan yang ada di Fakultas Humaniora ini, izinnya atau bilang terlebih dahulu ke layanan administrasi umum. Selain itu juga ada layanan administrasi keuangan. Apabila organisasi, khususnya organisasi mahasiswa intra kampus akan melaksanakan kegiatan, bisa mengajukan proposal ke layanan administrasi keuangan dan akan dibantu untuk pencairan dana dukungan. Dan itulah materi yang keempat yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Asnan Fanani. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang kelima. Materi yang kelima dari beliau Bapak Abdul Basit SSMPD selaku Kepala Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya kita di BSA ini adalah orang-orang terpilih karena apa? Kita di sini sudah melewati beberapa jalur masuk BSA khususnya, yaitu yang melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, PAN-PTKIN, UMPTKIN, seleksi mandiri, beasiswa teladan, dan seleksi mandiri prestasi. Jadi kita di sini adalah orang yang terpilih dan kita adalah yang akan menjadi generasi muda yang berintelektual dan berakhlakul karimah. Jadi di sini beliau menerangkan bahwa masa studi di BSA ini atau Bahasa dan Sastra Arab ini selama 8 semester yang dibagi menjadi 150 SKS, dan setiap semesternya kita dapat mengambil
20 hingga 24 SKS. Namun dengan perincian semester 1 dan semester 2 itu kita ditetapkan oleh program studi atau fakultas, yaitu kita akan memperoleh 22 SKS, dan semester selanjutnya kita dapat memprogram sendiri sesuai IP yang kita raih di semester sebelumnya. Jadi kita di BSA ini akan menggunakan kurikulum Kampus Merdeka, yaitu kurikulum baru yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kita menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Dan di sini kita lulusan BSA akan mendapatkan gelar S.Hum atau Sarjana Humaniora. Dan tidak perlu risau ataupun cemas karena akreditasi BSA UIN Maulana Malik Ibrahim ini sudah mendapatkan 3 kali terakreditasi A, dan insya Allah pada tahun depan akan melakukan akreditasi unggul. Dan jangan lupa pada tahun 2020 BSA UIN Malang ini udah terverifikasi se-ASEAN atau akreditasi AUN-QA. Jadi jangan risau, kita masuk di BSA UIN Malang ini adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Kita disuguhi pendidikan-pendidikan yang telah terverifikasi atau terakreditasi internasional dan nasional khususnya. Di sini di BSA UIN Malang dididik oleh dosen-dosen yang kompeten yang sudah bergelar magister, doktor, dan insya Allah ada 2 profesor yang akan berada di BSA UIN Malang ini. Jadi kita di Universitas Islam Negeri UIN Malang ataupun di BSA sendiri khususnya, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti kita akan mendapatkan keterampilan bahasa, istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Selain itu kita juga akan mendapatkan kemampuan berlinguistik, dan kita akan mendapatkan kemampuan bersastra, menjadi seorang sastrawan. Dan jangan lupa pula kita di BSA UIN Malang ini tidaklah hanya menjadi lulusan yang pandai dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab, tapi kita juga di BSA UIN Malang ini kita dapat menjadi seorang guru, seorang tarjamah, seorang diplomat, seorang tour guide, itu bisa. Jadi jangan risau, kita lulus dari BSA UIN Malang ini kita dapat menjadi orang-orang yang berguna nantinya. Jadi kita nanti di semester 5 itu akan ada mata kuliah profesi, kita dapat mengambil, entah itu yang mau jadi guru, kita dapat mengambil profesi guru, ada yang profesi tarjamah, ada yang profesi pariwisata, dan ada yang profesi sinematografi. Jadi jangan risau, kita di BSA UIN Malang ini akan menjadi orang-orang yang berguna nantinya. Dan beliau mengatakan bahwasanya janganlah risau, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini khususnya di BSA ini telah menjadikan lulusan-lulusan yang berintelektual dan akan berguna di masa depan. Seperti itulah wejangan ataupun nasihat-nasihat dari Bapak Kaprodi kita, yaitu Bapak Abdul Basit SSMPD. Sampai di sini aja penjelasan resume dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan perkataan itu datanya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran perkataan saya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.